apa langsung di sini? Berapa orang? Saat sendiri aja. Langsung aja ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iksan Rinaldi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah isoma saya pun melanjutkan perjalanan kembali dalam menuju ke daerah Balai Selasa di lintas barat Sumatera. Jadi pada episode ke-11 ini adalah jalur yang akan saya lalui pada hari ini, di mana saya melewati dari mulai Muko-Muko, lalu melewati Kota Tapan, lalu melewati Indrapura, melewati Air Haji, hingga nanti sampai ke Balai Selasa di pesisir selatan. Dan Balai Selasa ini sudah masuk dalam Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah rute yang saya lalui hari ini, bisa dilihat pada garis merah, di mana perjalanan kurang lebih memakan waktu kurang lebih hingga sekitar 5 jam perjalanan. Teman-teman bisa melihat pada layar handphone di dashboard motor saya, ketika ini saya sedang nelpon video call anak saya. Jadi ini adalah salah satu solusi ketika saya berkomunikasi dengan keluarga yang berada di rumah. Nah, jadi memang karena seiring perkembangan teknologi, ini sangat membantu ketika kita ingin mengetahui kondisi orang di rumah, ataupun sebaliknya orang rumah ingin mengetahui kondisi kita sedang berada di mana. Untuk kondisi sinyal di daerah lintas barat Pulau Sumatera pun sejauh ini cukup stabil, sangat berbeda ketika di daerah lintas tengah, di mana sinyal terkadang hilang mendadak. Tapi kalau di lintas barat sejauh ini sinyal cukup stabil, sehingga untuk berkomunikasi menjadi lebih mudah selama di perjalanan. Sejauh ini selama saya memulai perjalanan melewati lintas barat, dimulai dari Bengkulu hingga sekarang ingin memasuki kota Muko-Muko, kondisi jalan cukup stabil walaupun dimulai dari Bengkulu hingga menuju kota Ketaun ada beberapa jalan yang buruk dan ada yang sangat buruk. Tetapi selepas dari kota Ketaun hingga menuju Muko-Muko dan bahkan nanti hingga menuju Balai Selasa, kondisi jalan cukup baik, cukup stabil, dan kondisi jalan memang cukup besar atau cukup lebar selama di perjalanan. Ya, ini adalah jalan lurus menuju kota Muko-Muko, di mana karakteristik jalan ini adalah jalan yang sangat lurus hingga sampai masuk ke kota Muko-Muko, sehingga memang terkadang membuat kita ingin speeding di jalan ini. Tapi tentunya memang harus hati-hati ketika kita melakukan speeding di jalanan ini. Walaupun sepi dan kondisi jalan cukup bagus, tetapi yang namanya
hari sial tidak ada di dalam kalender ya teman-teman. Jadi memang harus tetap konsentrasi, tetap fokus, dan apabila teman-teman sedang tidak dalam keadaan fokus atau konsentrasi, maka saya sarankan jangan ikuti apa yang saya lakukan ketika berkendara di daerah ini ya teman-teman. Saya pun melewati jembatan yang memang kondisinya seperti kondisi jembatan darurat, dan ini sepertinya memang jembatan sudah beberapa tahun kondisi jalan seperti ini, sehingga membuat kendaraan dari arah berlawanan harus bergantian. Dan memang sungguh disayangkan jembatan darurat tersebut dari beberapa tahun lalu saya melewati daerah sini, hingga di tahun ini masih dengan kondisi seperti itu. Yang dikhawatirkan adalah ketika orang-orang yang belum tahu, ataupun terutama di malam hari, ini sungguh membahayakan ketika orang tidak tahu kondisi jalanan yang akan dilalui. Karena tadi bisa dilihat, saya pun ketika melewati jembatan tadi harus mengambil ancang-ancang yang tinggi, dan cukup membuat kaget ketika tiba-tiba jalanan menjadi gravel dan jembatan terbuat dari kayu, dan ada perbedaan ketinggian yang cukup signifikan.
melewati kondisi jalan yang lurus seperti ini atau seperti yang tadi saya lalui, memang harus pintar mengontrol emosi maupun menjaga konsentrasi dan fokus. Dan yang paling penting adalah agar tidak mengantuk ya teman-teman. Karena jalan lurus itu kecenderungan membuat kita menjadi mengantuk, apalagi terlebih ketika kita mengendarai roda dua di mana hembusan angin membuat menjadi sepoi-sepoi sehingga terkadang membuat mata menjadi ingin memejamkan mata. Belum lagi kondisi di siang terik matahari yang terkadang kita harus sedikit memicingkan mata sehingga membuat terkadang kita menjadi ngantuk ketika melewati jalan yang lurus dan terik sinar matahari memasuki ke dalam kaca helm, sehingga ketika kita melewati jalan-jalan lurus ini memang harus membutuhkan konsentrasi dan fokus yang cukup tajam. Saya pun sudah memasuki kota Mukomuko dan saya menyempatkan diri untuk berfoto di depan Tugu Mukomuko. Karena memang setiap saya melewati kota Mukomuko, saya selalu menyempatkan memoto roda dua di depan Tugu kota Mukomuko. Di setelah kota Mukomuko pun terjadi kepadatan jumlah kendaraan, di mana ada kendaraan berhenti di sebelah kiri, dan saya pun cukup penasaran seperti ada suatu insiden yang terjadi. Dan ternyata setelah saya lihat telah terjadi kecelakaan tabrakan truk yang cukup membuat truk tersebut rusak parah sehingga harus ditepikan di pinggir jalan. Dan ini adalah salah satu mengapa kita harus terus berdoa ketika di perjalanan untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya telah sampai perbatasan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat. Di sini saya menepi sebentar untuk mendokumentasikan foto di mana saya berada di depan Tugu Selamat Jalan di Provinsi Bengkulu. Jadi memang ketika ada suatu momen yang sangat bagus untuk difoto, saya selalu menyempatkan untuk menepikan kendaraan untuk memfoto daerah yang saya lalui.
Jadi sedikit informasi untuk teman-teman, untuk jalur lintas barat ini sudah mengalami kemajuan terkait infrastruktur berjalan kurang lebih dimulai sekitar 5 hingga beberapa tahun sebelumnya. Tetapi untuk tahun-tahun sebelumnya lagi, sebenarnya kondisi jalan lintas barat ini adalah kondisi jalan yang tidak lebar, padat jumlah kendaraan ketika di jalanan, dan juga memang kurang enak ketika dilalui, karena memang waktu itu saya pernah melewati kondisi jalan kurang bagus, karena jalan lebar pun juga tidak terlalu banyak space yang baik ketika kita berkendara, karena banyak sekali warga sekitar yang berkendara atau berlalu lalang. Dan juga memang karena belum ada pelebaran jalan, sehingga banyak bangunan yang menjorok ke arah jalan, dan itu membuat kita menjadi tidak nyaman ketika berkendara, karena memang ketika ada bangunan yang menjorok ke arah jalanan itu bisa membahayakan ketika nanti kita bisa bersenggol terhadap bangunan tersebut. Namun setelah 5 tahun ke belakang, ketika infrastruktur jalan lintas barat diperhatikan, mulailah jalan diperlebar kanan dan kiri, dan juga aspal diperbagus, dan bangunan pun tidak menjorok ke arah jalan dan lebih mundur dari patokan jalan raya di lintas barat. Sehingga ketika kondisi jalur lintas barat sekarang sangat rekomendasi, sangat enak, sangat baik ataupun sangat kooperatif ketika kita lalui untuk menjadikan pilihan dalam kita touring ke Pulau Sumatera.
siang semakin panas dan semakin terik. Apalagi yang kita ketahui adalah lintas barat ini bersebelahan dengan pantai barat di Pulau Sumatera, sehingga kondisi terik dan suhu yang cukup panas ini membuat effort yang lebih dalam kita riding, khususnya mengendarai kendaraan roda 2, karena ini cukup menguras energi fisik maupun dari psikologis juga, karena kita harus bisa mempertahankan atensi dan konsentrasi kita dalam berkendara. Karena apabila kita kehilangan atensi dan konsentrasi ketika berkendara, itu bisa menjadi hal yang sangat fatal ketika dalam berkendara. Apalagi dalam berkendara kita bisa menemukan banyak hal ataupun kejadian yang datangnya tidak kita duga. Untuk itu, bagi teman-teman yang apabila riding di siang hari dalam keadaan panas, terik, cuaca yang cukup menyengat, saya sarankan selalu standby untuk meminum air putih. Ataupun kalau misalkan teman-teman bertemu dengan penjual kelapa muda, itu lebih direkomendasikan lagi untuk menggantikan cairan tubuh teman-teman yang hilang karena sudah digunakan dalam beraktivitas riding di siang hari.